Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Coach Donita Hapari, gimana kabarnya, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach. Salam sejahtera, Kak Cindy. Iya. Jadi Coach Doni, mengenai misteri senyum, Coach. Misteri senyum memiliki berjuta manfaat. Maksudnya apa itu, Coach? Wah, ini panjang, Kak Cindy. Kalau kita cerita misteri senyum. Iya. Waduh, hebat sekali pertanyaannya, misteri senyum ya. Iya. Kak Cindy, kita ini kan di industri rumah sakit. Khususnya saya ya di industri rumah sakit. Itu kalau saya meng-assist rumah sakit, kebiasaan saya setiap pagi itu saya melakukan kunjungan ke ruangan-ruangan. Dalam artian satu, dengan kita mengunjungi, bukan saya aja, tapi saya biasa libatkan kepala ruangannya, kemudian supervisor lantai tersebut. Kalau dia di lantai 2, ya lantai 2 itu. Kemudian kalau dia punya kepala keperawatannya itu, atau kepala keperawatannya itu tidak sibuk, saya selalu ajak mereka itu. Ya, malah kalau ada salah satu direkturnya yang tidak sibuk, saya selalu ajak mereka. Karena apa? Dengan kita melakukan kunjungan ke tempat atau ke kamar-kamar pasien itu, rasa percaya diri mereka terhadap kita, rasa nyaman mereka terhadap pelayanan kita akan lebih tinggi, Kak Cindy. Padahal itu yang kita lakukan biasa-biasa saja. Tapi dengan kita datang, kita mulai, hai selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Gitu. Itu luar biasa menimbulkan. Betul, Coach. Iya kan? Jadi tujuan kita ke sana hanya untuk menanyakan apa kabar dia, yang tentunya memberikan senyum ke dia, dan dari senyum yang menular itu memberikan spirit, memberikan nuansa baru, menimbulkan tenaga baru, menimbulkan perasaan senang yang baru bahwa kita dikunjungi loh sama petinggi rumah sakit itu atau petinggi klinik itu. Nah, ini yang kita harus lakukan saat ini. Dulu nggak jarang ada dilakukan, saya nggak jarang nemui hal. Tapi kalau yang saya assist, saya selalu lakukan itu. Padahal kita di sini kan kita bisa bertanya tentang pelayanan kita, Kasih. Kan? Iya. Gimana pelayanan kita, Bapak Ibu, ya selama Bapak Ibu nginap di sini, kalau boleh tahu sudah berapa malam di sini. Dia akan menceritakan semua itu. Kalau baik, dia akan ceritakan baik. Kalau jelek, dia siap. Harus kita siap dengan untuk bukan membuat bukan mencari kesalahan atau apa, tapi untuk memperbaiki. Gitu. Nah, kita juga bisa minta feedback dari dia, kan? Feedback dari mereka tentang pelayanan kita. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang kecil-kecil itu, tapi membuat perbedaan yang begitu besar, Kak Cindy. Senyum itu kan kecil sekali, Kak Cindy. Tapi menularnya yang membuat perbedaan di situ, Kak Cindy. Betul. Iya. Kemudian begitu pertama kali kita kontak langsung dengan pasien dan kita senyum itu, pasiennya menjadi nyaman, Kak Cindy. Iya. Betul. Pasti, Kak Cindy. Dengan kita sudah memberikan senyum, hai apa kabar Bu Cindy, apa kabar hari ini, gimana pelayanan kita hari ini, bila perlu, gimana makanan kita hari ini, Bu. Kalau kita datang setelah dia, misalnya after lunch, katakan lagi. Kita harus bertanya itu. Supaya kita dapat masukan. Masukan itu kan untuk perbaikan kita, kan, Kak Cindy. Nah, dengan beginilah yang akan merubah keadaan, dan inilah menjadi harapan baru, Kak Cindy. Jadi konteks kita dalam kita punya tagline New Hope, itu ini yang kecil-kecil ini dulu kita mulai. Mulai dari hal-hal yang kecil ini dulu. Iya, betul, Pak. Pasien itu akan terpengaruh dengan senyuman kita itu. Pengalaman kalau saya datang ke ICU pagi-pagi, Kak Cindy, pasien yang
pakai ventilator tapi masih bisa melihat karena cuma napasnya tersengal-sengal saja, Kak Cindy. Pada saat kita lihat dia lama, kita pegang tangannya, kemudian kita senyum ke dia, dia balas, Kak Cindy. Dalam kelemahan dia, dalam ketidakberdayaan dia, dia membalas senyum kita, Kak Cindy. Percaya, dan itu membuat harapan baru untuk dia, Kak Cindy. Karena begitu kita sensitif dengan hal-hal yang begini, itu akan menjadi hal-hal baik untuk kita. Dan pasien akan mendapat harapan yang baru dengan kita, atau dari kita gitu. Pertanyaan Kak Cindy ini pernah ditulis di dalam European Journal of Social Psychology, Kak Cindy. Jadi menurut European Journal of Society Psychology itu, Kak Cindy, ada 7 manfaat dari senyum itu. Oh ya. Dan tadi pertanyaannya misteri senyum yang memiliki berjuta manfaat ya. Nah, Kak Cindy, kita udah bicara tadi bahwa senyum itu mampu merubah keadaan. Itu yang pertama, Kak Cindy. Karena apa? Dengan senyum itu kan dia akan menstimulasi tuh otak kita sehingga mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin itu, Kak Cindy. Endorfin itu kan hormon bahagia, hormon sukacita. Iya kan? Kalau semakin kita senang, kita happy, kita bahagia, itu karena hormon endorfin itu dikeluarkan untuk membuat rasa bahagia itu. Dia mampu merubah keadaan. Kunjungi pasiennya akan merubah keadaan pasiennya dan akan merubah konsep pelayanannya dan akan merubah reputasi. Iya. Terus yang kedua, karena endorfin yang keluar tadi itu dan membuat kita happy, kita bahagia, tekanan darah pun turun, Kak Cindy. Itu pasti. Iya. Gak usah makan timun, Kak Cindy. Senyum aja gitu. Karena senyum itu kan karena bahagia. Dia lupakan dengan tekanan darahnya yang tinggi tadi, Kak Cindy. Banyak endorfin itu keluar pada saat kita berolahraga, Kak Cindy. Apalagi di pagi hari ya. Jadi itu, karena endorfin keluar mampu menurunkan tekanan darah. Dan juga karena tekanan darah turun, detak jantung juga akan menjadi turun tuh, Kak Cindy. Nah, itu yang kedua, manfaat yang kedua dari senyum tadi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan adanya endorfin, kemudian detak jantung menurun, kemudian tekanan darah menurun. Dia juga mampu mengalihkan perhatian kita sehingga rasa nyeri itu akan menurun dengan sendirinya itu, Kak Cindy. Jadi yang keempat itu mampu menurunkan rasa nyeri itu dengan kita tersenyum itu. Kemudian karena rasa nyeri itu sudah menurun, ini kan juga menjadi imun sistem menjadi terbentuk kan? Iya betul, Kak. Nah, karena dengan senyum itu kita punya sel darah putih itu terbentuk loh, diproduksi loh, Kak Cindy, sehingga kekebalan tubuh juga terbentuk gitu loh. Dia mampu memerangi bakteri, virus ya yang ada seperti itu. Dengan keadaan pandemik yang menghantui dunia seperti saat ini, kan dia bilang kita jangan stres kan? Iya betul, Kak. Nah itu dia, kita nggak perlu stres karena kita harus gembira kan? Iya, orang-orang tua pernah cerita itu dan selalu kita dengar slogan itu, hati yang gembira adalah obat kan? Nah inilah dia. Kemudian kalau yang keenam itu dengan senyum yang natural, bukan dibuat-buat, bukan ekspresi lagi kesal lalu kita tersenyum. Kasih itu secara otomatis akan membuat menarik untuk setiap yang pemilik senyum itu loh. Iya. Loh iya dong, Kak Cindy. Loh, Coach Doni akan semakin ganteng, Kak Cindy. Kak Cindy akan semakin cantik, Kak Cindy. Dan itu memberikan manfaat baik untuk orang yang ada berhadapan dengan kita, yang melihat kita. Dalam konteks pelayanan, dengan kita memberikan senyuman bagi pasien kita atau customer yang namanya pasien itu, otomatis dia juga merasa nyaman, Kak Cindy. Iya. Senyum itu sangat bermanfaat.
dan dia tulis berjuta manfaat ada dalam sini. Iya. Kemudian yang ketujuh, dengan di nomor 4, semakin dengan senyum kan Anda semakin menarik gitu kan, kita semakin menarik. Itu akan membuat situasi lebih nyaman, Kak Cindy. Kak Cindy, pasien yang datang dalam keadaan sakit dan takut, galau, segala macam, lalu kita terima dia dengan senyum, Kak Cindy. Senyum menandakan bahwa kita lagi bahagia kan, Kak Cindy? Iya. Senyum menandakan bahwa kita lagi nyaman melayani kan? Otomatis menular ke dia dan dia juga akan nyaman terhadap kita. Iya. Di situ rasa nyeri kan dalam satu konteks tadi kan turun itu karena apa? Kita mampu mengalihkan perhatian dia gitu kan, dari sakit yang ada. Oh iya, Coach, betul. Tapi yang terpenting, Kak Cindy, dari senyum ini akan menambah cantik dan ganteng bagi si pemiliknya. Itu dulu. Kalau itu sudah terjadi, Kak Cindy, Kak Cindy, saya dan kita semua akan merasa senang. Karena apa? Menjadi atau menyenangkan bagi orang lain dan tentunya menguntungkan diri kita sendiri. Iya, betul. Iya, Kak Cindy. Jadi menyenangkan orang lain, kemudian menjadi satu keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita juga jadi lebih sehat ya, Coach ya? Jauh lebih sehat. Kita jauh lebih sehat. Nah, jadi saya ulangi lagi, senyum itu menurut European Journal of Psychology itu ada 7 manfaat senyum. Adalah 1, dengan senyum mampu menurunkan atau merubah keadaan. 1. Yang kedua, dengan senyum mampu menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Wih, ini keren ini. Yang ketiga, dengan senyum mampu menurunkan rasa stres dan kecemasan. Ya kan, tadi kan saya pernah bilang, terima dan izinkan diri kita untuk cemas. Terima dan izinkan diri kita untuk cemas. Yang keempat adalah dengan senyum mampu menurunkan nyeri. Karena teralih perhatian kita itu. Ya kan? Dan yang kelima, akan menjadi meningkatkan imun sistem dalam tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh atau imunitas tubuh akan naik. Nah, keadaan kita sekarang ini itu sangat dibutuhkan dengan menyangkut imun tubuh. Yang keenam adalah dengan senyum kita menjadi menarik. Iya. Itu dulu. Yang ketujuh adalah akan membuat situasi yang kaku menjadi nyaman. Contohlah kan yang terakhir itu kan konteksnya gitu kan, kita sakit nih, kaku nih, lagi nggak enak nih. Tapi begitu kita datang di rumah sakit, di klinik, dan kita diterima dengan senyum, Kak Cindy, akan menjadi nyaman itu. Dia akan merubah suasana menjadi nyaman gitu. Itulah misteri dari senyum. Yuk, mari kita senyum dulu.